Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Sekarang pertemuan yang ketiga, pembelajaran yang ketiga dari tema 3 subtema yang pertama. Kemarin kita sudah belajar mengenai tanaman, mengenai padi. Sekarang kita akan melanjutkan tentang bagian-bagian dari tanaman. Ini adalah bagian-bagian dari tanaman atau tumbuhan. Ada bunga, ini adalah tomat ya. Tanaman tomat, ini ada bunga, ini daunnya, buah dari tomat tadi, tanaman tomat tadi. Ini adalah batang dan akar. Sekarang kita akan mengupas satu persatu bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah, yang menembus ke tanah, itu adalah akar. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Antara lain tumbuhan beringin, pohon beringin itu akarnya menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya umbi-umbian, bisa singkong, ketela ya. Bukan hanya untuk menyerap makanan, tapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Ini adalah struktur akar. Akar ini ada dua jenis. Ada akar tunggang dan ada akar serabut. Ada strukturnya. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, fungsinya untuk menunjang berdirinya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, serta cadangan makanan. Struktur akar tersendiri itu ada yang bagian dalam menembus tanah, yang dari akar, tapi menembus tanah yang paling dalam adalah tudung akar, ujung sendiri. Kemudian adalah rambut akar, yang kecil-kecil ini seperti rambut, ini rambut akar, dan inti akar. Inti akar itu yang dalam. Jadi jika akarnya dibelah, maka yang dalam ini adalah inti akar. Inti sendiri terdiri atas pembuluh tapis dan pembuluh kayu. Di dalam inti ini ada pembuluh tapis dan pembuluh kayu. Kalau pembuluh tapis fungsinya mengangkut hasil fotosintesis, sedangkan pembuluh kayunya berfungsi mengangkut air dari akar ke daun. Setelah airnya didapat dari rambut akar, baru diangkat oleh pembuluh kayu. Kemudian rambut akar sendiri ini berfungsi mencari jalan di antara butiran tanah dan menyerap air di dalam tanah. Yang kecil-kecil ini bertugas sebagai penyerap air. Tudung akar yang bagian luar, tapi paling ujung, melindungi akar saat menembus tanah, biar akarnya tidak terkelupas. Jadi ini yang tugasnya mencari jalan. Ini tugasnya mencari air, dan inti akar tugasnya mengangkut air. Itu adalah struktur akar. Kemudian akar sendiri tadi ada dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut ciri-cirinya ini. Berbentuk seperti serabut kecil-kecil. Bagian ujung dan pangkal berukuran hampir sama besar. Ini ujungnya ya. Ini pangkalnya. Sama, kecil. Kemudian bagian akar keluar dari dari pangkal batang. Ini pangkal batang. Jadi keluar semua.
Kemudian yang ini adalah akar tunggang. Akar tunggang ini ciri-cirinya memiliki akar pokok. Akar pokok ini akar yang utama, yang paling besar. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang kecil. Misalnya ini adalah akar pokok. Ini adalah cabangnya, ya. Ini adalah cabangnya. Perbedaan akar pokok dan akar cabang sangat nyata. Jadi akar pokok ini lebih besar daripada akar cabang. Kalau akar serabut ini kecil-kecil sama. Jadi tidak ada pokoknya, tidak ada cabangnya, semuanya sama. Kalau akar serabut ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping satu atau monokotil. Misalnya rumput, padi, jagung, dan lain-lain. Kalau akar tunggang dimiliki biji yang berkeping dua atau dikotil. Misalnya mangga, jeruk, rambutan, dan kacang-kacangan. Kita akan bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping, biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Kalau berkeping satu tadi monokotil, kalau berkeping dua dikotil. Kalau akarnya monokotil itu akarnya serabut, sedangkan dikotil itu akarnya tunggang. Kemudian ini adalah batang. Batang itu tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang menuju ke arah matahari. Jadi perhatikan, jika ada tumbuhan yang ada di dalam rumah, misalnya di teras, tumbuhan itu menjalar, maka arah menjalarnya mesti ke arah datangnya sinar matahari. Karena mereka membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis. Umumnya batang ini bercabang, tetapi pada tumbuhan tertentu batangnya tidak memiliki cabang, seperti pisang, kelapa, dan pepaya. Itu tidak memiliki cabang. Batang memiliki beberapa fungsi, misalnya menopang agar tumbuhan tetap tegak. Kalau tidak ada batang, tumbuhan tidak akan bisa tegak. Kemudian mengangkut air dan zat hara. Ini untuk pembuluh kayu tadi ya. Pembuluh kayu mengangkat air dan zat hara. Mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Itu untuk membuluh tapis. Kemudian batang sendiri itu ada dua. Batang yang tidak kambium dan tidak bercabang itu untuk tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Dan batangnya berkambium atau yang bercabang untuk tumbuhan berkeping dua. Apa itu kambium, Bu Guru? Kambium itu semacam seperti air yang tapi lengket. Jika kalian menebang pohon, misalnya pohon mangga, ditebang, maka di tengahnya akan ada seperti cairan lengket. Itu namanya kambium. Batang sendiri terdiri dari 3 jenis. Ada batang berkayu. Ini adalah contoh batang berkayu. Misalnya pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, itu batang berkayu. Kemudian ada batang yang basah. Ya, contohnya pohon pisang, batangnya basah. Jika ditebang maka akan keluar air. Seledri, batang basah, dan bayam. Yang lain itu sawi, kangkung, itu batang basah. Tapi basahnya bukan kambium ya. Tapi karena terdapat kandungan air di dalam batang. Kemudian yang ketiga adalah batang rumput. Contohnya ada rumput sendiri, padi, dan jagung. Itu termasuk batang rumput. Sekarang kita menginjak ke daun. Daun itu yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Daun itu banyak mengandung zat warna, yaitu yang disebut dengan klorofil, zat hijau daun.
Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Kemudian fungsi lain dari daun, tempat keluar masuknya gas karbon dioksida atau oksigen. Jadi daun ini berfungsi untuk masuknya gas CO2 atau karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen dari ujung stomatanya. Berfungsi untuk dua-duanya ya, menarik CO2 dan mengeluarkan O2. Kemudian tempat untuk masak makanan tadi yaitu fotosintesis dan tempat berlangsungnya penguapan. Biasanya ini di musim kemarau, misalnya pohon jati, untuk mengurangi penguapan pada tubuh tumbuhan sendiri, maka pohon jati ini akan menggugurkan daunnya supaya tidak terlalu panas. Ini adalah macam-macam daun, struktur daun. Bagian-bagian daun lengkap terdiri atas tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Contoh yang bagian lengkap yaitu daun pisang dan daun bambu, itu lengkap. Punya tulang daun, punya helai daun, tangkai daun, pelepah daun. Ini adalah contoh dari tulang daun yang sejajar. Ini biasanya terdapat pada tanaman tebu, kemudian ada tanaman padi. Ini termasuk yang berkeping satu ya, atau monokotil. Ini adalah tulang daun melengkung, biasanya ada pada sirih, kemudian tumbuhan kangkung, ada yang daun waru, itu melengkung, maksudnya melengkung ini melengkung ya, tulang daunnya ini melengkung, nah ini melengkung. Kalau tadi tulang daunnya lurus. Rumput gajah juga tulang daunnya lurus, jenis rumput-rumputan. Kemudian ada tulang daun yang menyirip. Di tengahnya ada, kemudian di sebelahnya juga ada seperti sirip ikan. Kalau ini tadi kan, yang pertama kan ini bukan menyirip tapi melengkung, semuanya melengkung. Yang tengah pun melengkung. Tapi kalau yang ini menyirip. Misalnya ada daun nangka, kemudian daun jambu, ada daun melinjo, itu menyirip. Daun mangga juga menyirip. Sekarang yang terakhir adalah tulang daun menjari, sama seperti jari. Ini seperti ada jarinya. Ini ada pada pohon singkong, kemudian pepaya, jarak juga bisa. Itu adalah macam-macam struktur tulang daun. Yang berikutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Biasanya bunga ini tumbuhannya berwarna-warni. Banyak orang yang menyukai bunga, selain warna-warninya indah, juga baunya harum. Bagaimana bunga bisa menghasilkan biji? Karena bunga itu tempat terjadinya penyerbukan antara perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu awalnya tumbuhan itu mengalami penyerbukan itu dengan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Apa itu serbuk sari, Bu Guru? Serbuk sari itu adalah alat kelamin jantan dari bunga dan kepala putiknya alat kelamin betina. Kemudian penyerbukan sendiri dibantu oleh angin atau serangga. Kemudian setelah penyerbukan baru pembuahan dan berkembang menjadi buah dan biji. Sekarang kita lihat struktur dari bunga. Yang nomor 1, ini adalah contoh bunga sepatu. Bunga lengkap.
Yang nomor 1 itu adalah mahkota bunga, merupakan bagian benda dan berwarna-warni. Fungsinya menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Semakin indah warnanya, serangga akan semakin tertarik untuk menghisap madu biasanya ya, menghisap madu. Selain itu, serangga membantu penyerbukan dengan cara menjatuhkan benang sari ke kepala putik. Yang kedua ini adalah benang sari. Sama ini ya, 1, 2, 3, 4. Yang kedua ini benang sari, yang ketiga ini apa? Tangkai sarinya. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan. Kemudian ada yang keempat dan 5 ini adalah putik. Yang 4 adalah kepala putik dan yang kelima adalah tangkai putiknya. Putik adalah alat kelamin betina. Jika serangga menyentuh bunga dan menempel pada kepala putik kakinya, benang sari kakinya, kemudian kakinya yang satu lagi dipindahkan kepala putik, maka akan terjadi penyerbukan. Yang keenam adalah bakal bijinya. Yang ketujuh adalah tangkai. 8 adalah dasar bunga. Yang kesembilan adalah yang kesembilan adalah kelopak. Bagian bawah bunga yang berwarna hijau. Ini fungsinya untuk melindungi bunga di saat masih kuncup. Nah, itu melindungi bunga dari angin, dari air hujan pada saat kuncup. Biasanya untuk tumbuhan yang berkeping 1 atau monokotil, bunganya ini kelopaknya kelipatan 3, 6, kemudian berapa? 3, 6, 9 ya. 12. Kalau tumbuhan dikotil, kelopak ini yang ini ya, itu biasanya kelipatan 4 atau 5. Berarti lebih banyak yang dikotil. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji kecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah ini terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Kalau biji itu biasanya kita tanam. Buah ini ada yang di atas dan ada yang di bawah. Kalau buah yang di bawah yang bersama dengan akar menembus tanah, itu berfungsi sebagai cadangan makanan. Kemudian kita ngomong masalah biji, kita lanjut ke biji. Biji itu ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Ini adalah biji berkeping 1. 1 itu sama dengan mono. Berarti ini adalah biji monokotil. Kalau 2 adalah dikotil. Diingat-ingat ya. Biji berkeping 1 adalah monokotil, biji berkeping 2 adalah dikotil. Biji ini merupakan bagian tumbuhan yang muncul akibat penyerbukan. Jadi, biji yang ditanam di tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tuh. Contohnya untuk biji yang monokotil atau berkeping 1, itu terdapat pada padi, jagung, bambu, rumput, tebu, dan gandum. Ada pada kelapa, rotan, kelapa sawit, kemudian kunyit, jahe, lengkuas, nanas, jenis pisang-pisangan, anggrek bulan, ada anggrek macan. Guru ingatkan lagi, untuk tumbuhan monokotil itu adalah biji berkeping 1. Biji yang berkeping 1 memiliki akar yang serabut. Kemudian memiliki tulang daun yang sejajar. Misalnya padi. Padi itu betul ya, akarnya serabut. Jika kalian mencabut padi, maka akarnya serabut banyak. Kemudian tulang daunnya sejajar. Itu adalah contohnya biji berkeping 1. Dan tidak memiliki kambium dan tidak bercabang. Coba.
Sekarang, apa ada tanaman ini yang bercabang? Padi bercabang? Tidak. Jagung juga tidak. Rumput juga tidak bercabang. Bambu juga tidak bercabang. Berarti untuk tumbuhan monokotil, yang pertama, akarnya serabut. Kemudian, batangnya tidak berkambium dan tidak bercabang. Tulang daunnya sejajar. Kemudian bunganya kelipatan 3. Tuh, kalau anggrek, coba kalian hitung kelipatan 3 apa tidak itu. Kemudian yang kedua adalah dikotil. Dikotil ini adalah itu tumbuhan biji berkeping 2. Biji berkeping 2 ini terdapat pada singkong, karet, puring, kedelai, kacang tanah, kentang, jeruk manis, bunga sepatu, cengkeh, bunga matahari, bunga dahlia, dan bunga krisan. Kemudian untuk dikotil sendiri, diingat lagi yang tadi adalah akarnya tunggang, akarnya besar. Kemudian batangnya berkambium dan bercabang. Coba dilihat untuk misalnya jambu biji, itu batangnya berkambium, juga bercabang. Kemudian daunnya untuk dikotil adalah tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip. Kemudian untuk struktur bunganya dikotil itu kelipatan 4 atau 5. Kalau ada bunga matahari, coba dihitung bunganya ada berapa. Mahkotanya. Mahkota bunganya ya yang dihitung, bukan bunganya. Mahkota bunganya apa benar kelipatan 4 atau 5. Batang tadi sudah ya. Kemudian ini adalah pembeda antara monokotil dan dikotil. Monokotil akarnya serabut, dikotil akarnya tunggang. Kalau batang itu monokotil itu batangnya tidak berkambium, sedangkan dikotil berkambium. Monokotil tulang daunnya apa ini, tulang daun apa ini? Tulang daun sejajar. Ada di tengah tulang daunnya ya, sejajar. Kalau dikotil tulang daunnya menyirip. Untuk bunga monokotil itu kelipatan 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelipatan 3. Kemudian untuk dikotil ke 4 atau 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bijinya monokotil berkeping 1 dan dikotil berkeping 2. Itu adalah pembeda antara monokotil dan dikotil. Untuk refleksi dan penguatan materi hari ini, silahkan gambarkan bagian-bagian bunga dan diwarnai di buku gambar. Jangan lupa diberi tanggal ya. Kemudian yang kedua, cari contoh masing-masing 1 daun dan tempel di buku gambarmu. Kemudian diberi keterangan di bawahnya untuk tulang daun yang sejajar. Contohnya apa? Cari 1 saja. Ditulisi di bawahnya tulang daun sejajar. Kemudian tulang daun melengkung cari 1. Tulang daun menyirip cari 1 juga. Dan tulang daun menjari cari 1. Ditempel bisa menggunakan lem atau isolasi. Kemudian cari pembeda antara monokotil dan dikotil. Pembedanya misalnya monokotil ciri bijinya berkeping 1, dikotil berkeping 2. Bu Guru mau tulisan ya, huruf bukan gambar. Untuk pembeda antara monokotil dan dikotil. Materi hari ini cukup. Kita bisa melanjutkan pada pembelajaran yang keempat besok. Silakan dipelajari kembali. Selamat beraktivitas, selamat melaksanakan refleksi dan penguatan materi. Tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh supaya kalian tidak gampang sakit. Bu Guru akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.